Shalom keluarga damai, puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam Samas edisi 26 Desember 2023, hari pertama setelah Natal. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, syukur untuk hari baru dan sukacita yang Tuhan limpahkan kepada kami. Tuhan berikan waktu juga untuk kami bisa tetap mendengar sapaan dari Tuhan bagi setiap kami. Kiranya bantu kami untuk menyiapkan dan membuka hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema Samas kita kali ini adalah mencipta momen sukacita. Bacaan kita hari ini terambil dari Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-17. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Demikian. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Demikian bacaan kita pada hari ini. Dan saya ucapkan selamat Natal untuk keluarga damai semua dimanapun berada. Tidak terasa telah sampai juga kita pada perayaan yang penuh sukacita di akhir tahun ini. Rasa-rasanya ini adalah hari raya paling meriah kita ya kalau kita rasakan begitu dan bandingkan kalau dengan perayaan Paskah atau perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Merayakan kelahiran Tuhan Yesus itu terkesan lebih banyak meriahnya dan sukacitanya. Memang perayaan kelahiran dan kehadiran seorang manusia di dunia selalu diiringi dengan sukacita. Banyak orang tua ingin membuat acara peringatan kelahiran atau ulang tahun anak-anaknya dengan meriah. Dirayakannya dengan balon warna-warni, kado-kado yang mengkilap, jajanan aneka rasa yang dinikmati anak-anak yang diundang, suasana ramai dengan anak-anak yang teriak senang, bercanda, dan tertawa ceria. Semuanya menggambarkan orang tua yang bahagia atas kehadiran dan kelahiran anak yang membawa sukacita ini. Nah, seperti kelahiran anak-anak yang membahagiakan, kelahiran Tuhan Yesus pun juga spesial, bahkan lebih. Sebab kelahirannya adalah perwujudan dari harapan yang jadi kenyataan. Setelah sekian lama dinantikan. Tanda saat Allah memulai karya penyelamatan sekaligus pengorbanan yang mengharukan. Jadi, perayaan Natal ini pun secara tradisi ingin dirayakan secara spesial juga. Meskipun terkadang justru pesan Natal yang sebenarnya bisa terkaburkan juga dengan banyak iklan-iklan yang mengajak kita untuk berbelanja, berpesta, dan sebagainya. Hal lain yang spesial tentang Natal ini adalah waktu libur. Sebagian orang mendapat waktu untuk cuti atau libur dan menjadikan itu sebagai waktu berharga untuk pulang dan berkumpul bersama keluarga maupun orang-orang terkasih. Tidak semua orang mungkin bisa relate dengan ini. Misalnya untuk mereka yang selalu tinggal bersama. Tetapi untuk keluarga yang harus tinggal terpisah, misalnya karena anaknya sudah semakin besar dan sekolah di kota yang berbeda, atau karena ada anggota keluarga yang bekerja di tempat yang jauh, sehingga tidak bisa setiap hari mendapat waktu untuk pulang ke rumah. Nah, jadi ini adalah sesuatu momen yang berharga buat mereka. Suatu ketika juga tempat saya bekerja mengadakan acara perayaan Natal di sebuah panti jompo. Anak-anak diajak dan diminta untuk terlibat dalam acara tersebut. Mereka membantu om opa di sana dengan mengambilkan makanan dan minuman untuk mereka. Yang sebagian sudah kesulitan untuk berjalan, sulit untuk menggerakkan anggota tubuhnya, sulit menggerakkan tangan, dan sulit juga untuk berbicara. Seorang anak membantu oma membukakan makanan dan mengambilkan sendok buat oma tersebut. Nah, sesaat kemudian oma itu terlihat seperti menahan tangis. Nah, selesai acara saya juga masih bertanya-tanya, ya kira-kira beliau ini terharu karena apa ya? Karena momen-momen ini? Atau apakah beliau ini merindukan cucunya? Atau merindukan anaknya yang mungkin saat ini belum ketemu sama beliau? Sehingga momen ini membuat beliau juga teringat tentang mereka. Lalu ada juga lagu dari Victor Huta Barat yang berjudul Selamat Natal Mama Papa. Nah, lagu ini cukup terkenal juga di setiap masa Advent dan Natal tiba. Sebuah lagu yang menggambarkan tentang seorang anak yang tinggal di rantau, yang teringat tentang suasana Natal bersama di kampung halamannya. Nah, ia pun teringat tentang mama dan papanya, lalu rindu untuk pulang ke rumah. Nah, Natal
menjadi waktu untuk menciptakan momen-momen berharga. Sukacitanya bisa dihadirkan dengan menghadirkan diri bersama orang-orang terkasih. Untuk anak-anak, kado adalah hadiah yang menarik. Tapi mungkin bagi orang tua, kehadiran secara fisik adalah hadiah yang bernilai lebih. Obat rindu ya memang I see you. Ketika bisa melihat, berjumpa, itu yang bisa melegakan jiwa. Ada juga budaya dari keluarga yang mungkin beragam agama yang saling mengundang saat hari raya untuk merayakan bersama di rumahnya. Ketika lebaran berkunjung semua ke rumah keluarga yang muslim. Nah, ketika Natal berkunjung semua ke keluarga yang Kristen. Keluarga jauh, keluarga dekat semua berkumpul. Sebuah tradisi yang mesti dilestarikan untuk membagikan sukacita hari raya dan sekaligus juga menjaga kerekatan keluarga meskipun berbeda-beda agama. Ada cara-cara yang bisa dilakukan untuk membuat perjumpaan yang membahagiakan, untuk menciptakan momen berharga. Misalnya dengan menghabiskan waktu bersama sambil berbincang, sambil menonton, atau main games bersama. Masak bersama pun juga sepertinya seru gitu. Jalan-jalan bersama juga menyenangkan. Atau mungkin ada cara unik dan khas lainnya yang biasa atau yang bisa dilakukan gitu. Momen-momen di mana seseorang hadir menemani yang lainnya. Momen-momen yang mungkin tidak terjadi setiap hari sepanjang tahun. Mungkin dari situlah seseorang mendapat kenangan indah tentang Natal dan bersyukur kepada Allah untuk setiap momen yang pernah terjadi. Dan tentu saja pada akhirnya merindukan momen-momen itu kembali. Nah, keluarga damai, seperti Tuhan Yesus yang datang memberitakan damai sejahtera, pun demikian kita, mari kita juga mau datang menjumpakan diri kepada saudara-saudara seiman, berjumpa dengan orang-orang terkasih, dengan siapapun itu, sambil membawa damai dan sukacita Natal yang siap untuk dibagikan kepada mereka. Biarlah sukacita kelahiran Tuhan Yesus memenuhi hati dan mengalir kepada orang-orang di sekitar kita juga. Selamat membagikan sukacita Natal dalam momen yang menciptakan kenangan berharga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk sukacita yang Tuhan berikan dalam hati kami melalui peringatan lahirnya Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kiranya Tuhan juga pakai kami untuk membagikan sukacita dan damai itu bagi setiap orang yang kami jumpai, untuk setiap pribadi yang kami kasihi. Kiranya setiap perjumpaan itu pun bisa menghadirkan semangat hidup yang baru bagi setiap kami. Hidup yang senantiasa dalam damai dan sukacita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, demikian sama kita pada hari ini. Selamat berbagi sukacita dalam setiap perjumpaan yang berharga. Selamat Natal, Tuhan memberkati.